Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam. Sudah lama berjuang untuk menggapai karakter Kristus. Tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang telah saya terima dari Tuhan. Matius 25 ayat 26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ingin mendapat kiriman video yang lain dari YouTube, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan jempol yang ke bawah. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-39. Kamis 9 Juni 2022 dengan topik murtadin, halangan beribadah. Topik ini penting sekali kita ketahui di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus beribadah kepada beliau. Halangan beribadah bukan perihal jasmani, melainkan masalah rohani, sebab Allah kita roh adanya. Yohanes 4:24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Arti ayat ini adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa menyembah Allah itu dari hati. Soal-soal jasmani tidak mempengaruhinya. Misalnya posisi tubuh, baik sujud, duduk, tiarap, sedang haid, seperti di perjanjian lama, tidak menghalangi. Bukan berarti kita tidak mandi, tidak sikat gigi, ke gereja pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, celana pendek yang ujungnya sudah suwir-suwir, sudah pendek sekali. Hampir seperti, pakaian dalam, celana dalam, pendek sekali. Pakaian lusuh, dan sebagainya. Sebab penampilan luar mencerminkan kita tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik itu kan ya semuanya baik. Walaupun sederhana, tapi yang terbaik dari milik kita. Tetapi hal-hal jasmani itu tidak menjadi halangan mutlak untuk beribadah. Cuma ada penilaian dari Tuhan tentunya. Seperti kita kalau dikunjungi tamu, lalu tamunya itu ya sembarangan pakaian, kita tidak senang. Sebab kalau makanan itu untuk diri kita, pakaian untuk orang lain. Itu pepatah Belanda. Matius 5:23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ulangi. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, zaman dulu nih, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kalau sekarang ibadahnya ya menyanyi, atau ya ketika mau duduk gini aja, teringat. Mau beribadah ini. Haleluya. Berhenti, tidak enak. Kita berhenti sendiri. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu, di hati saudaramu, terhadap engkau.
Ini ada orang sakit hati. Penjelasannya, teringat akan sakit hati sesama kita terhadap kita. Tentu maksudnya adalah kita tahu ada orang yang sakit hati kepada kita. Ini yang menghalangi ibadah kita. Mengapa sakit hati? Jawab, ada di ayat sebelumnya, yaitu ayat 22. Karena kita telah marah, emosi, maki-maki kepadanya. Kita seharusnya diserahkan ke neraka menyala-nyala. Ini Matius 5:22. Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Yaitu ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu. Jadi kalau teringat akan sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Tinggalkan gereja, tinggalkan bangku, terus datang kalau itu yang disakiti itu orang segereja. Atau kalau istri di sebelah ya bilang, kemarin itu salah, saya kasar sama mami, minta ampun. Sudah berdamai kalau dengan istri. Nah, itu pokoknya ada perdamaian. Istri lebih mulia dari kita. Orang laki-laki ini kepala batu ya. Kalau istri gampang memaafkan, ya enggak apa-apa. Beribadah. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali. Kalau orangnya enggak ada di gereja, ya persiapkan sebelum ke gereja. Jangan waktu di gereja pulang, saya teringat, saya mau pulang. Oh, alasan. Ya sebelum, waktu di rumah teringat. Kita sudah bikin sakit hati orang, kita rasa. Dia sakit hati. Begitu keluar perkataan kita, gini aja gak bisa. Itu sudah rasa, enak ini. Itu Roh Kudus yang mengingatkan. Salah, mesti segera diperbaiki. Ya kalau mesti berlatih terus-terus. Segera harus diselesaikan, diperdamaikan. Salah. Bapak salah. Tidak boleh berkata begitu. Nah. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Sudah berdamai. Bagaimana langkah-langkah berdamai? Ini perlu. Nah, saya berdasarkan ayat. Nah, mudah-mudahan yang para penonton ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bawa Alkitab, mendengar video terus bawa Alkitab, dibuka. Bener enggak ini orang gundul ini bicara? Di dalam kasus ini kita yang bersalah, orang lain yang kita sakiti. Bukan sebaliknya, kita yang disakiti orang lain. Nanti ada, kasus ini ada, nanti kita bicarakan dengan ini. Kita yang disakiti, terus kita mau ibadah gimana? Kan teringat, waduh, nggak enak. Nggak tahu ya kalau orang lain, saya kira sama. Kita sama orangnya. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia datang kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni. Itu bukan aku minta maaf. Bukan. Minta maaf itu hukum ditiadakan untuk kita. Bukan. Aku menyesal. Menyesal itu memperhatikan perasaannya orang. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ada keluar. Maaf Tuhan, keluar dari mulut beliau sendiri langsung. 7 kali sehari ada orang datang bilang menyesal, maka kita harus mengampuni. Kita ambil isinya ini, artinya di dalam ini. Sarinya. Ini kan ceritanya ini orang lain yang bersalah terhadap kita. Sekarang yang kita bicarakan ini, kita bersalah kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kalau orang datang kepada kita, aku menyesal, kita harus mengampuni. Harus. Mengampuni artinya meniadakan hukum bagi dia. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Kita berkuasa untuk itu. Ya. Yohanes 8 ayat 11, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini Tuhan Yesus meniadakan hukum Taurat atas perempuan yang kedapatan berbuat zina di Yohanes 8. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dari kedua ayat ini, kita bisa menyarikan, mengambil sarinya. Berdasarkan dua ayat ini, langkah kita berdamai adalah satu, menyesal. Saya menyesal telah menyakiti hati Anda. Nggak boleh bilang, maafkan ya, maafkan ya, maafkan. Bukan. Maafkan ini kan tiadakan hukum bagi saya ya, tiadakan hukum. Bukan. Menyesal. Menyesal itu sebetulnya menghukum diri sendiri. Karena ini masa lalu. Menyesal telah menyakiti hati Anda. Ada orang yang praktek di sebuah gereja ya, tempat kayak itu. Terus waktu mau pulang dia bilang, selama saya praktek di sini, melayani di sini, mohon maaf atas segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pikir dulu saudara. Kita orang Kristen tidak mungkin berbuat dosa sengaja. Dosa sengaja itu tidak ada korban kedua. Pasti masuk neraka. Jadi dipikirkan dulu, jangan terus ngomong. Ini kan turun-temurun dari nenek moyang kita. Kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini ungkapan yang bukan dari orang yang orang Kristen lah, bukan. Kalau dia tahu betul-betul arti penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa, menggantikan hukuman bagi kita, maka kita tidak akan ngomong baik sengaja maupun tidak sengaja. Waduh, tidak. Itu mesti dikoreksi. Salah. Saya menyesal telah menyakiti hati Anda. Nomor 2, mohon ampun. Bagus kalau ampun. Ampun biasanya diberikan oleh Allah. Tapi kalau manusia, maaf. Oke lah, saya mohon maaf. Jangan saya dihukum. Hukuman orang lain, orang yang disakiti biasanya apa? Buang kita dari dalam hatinya. Itu hukuman bagi kita. Jangan buang saya dari hati Anda. Kalau ini saya bersaksi, ini di sebuah toko supermarket pernah saya saksikan di khotbah saya yang lalu, bahasan saya yang lalu, itu toko supermarket kasirnya, saya bilang jangan saya buang saya dari hati Anda. Nangis dia. Bagi tukang rayu, bukan. Kita memperhatikan perasaannya orang, menyesal. Ini Tuhan Yesus ajari ini. Mohon ampun, langkah kedua. Ketiga, bertobat. Tadi itu, aku pun tidak menghukum engkau. Ini diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Bertobat. Saya tidak mengulangi lagi, baik kepada Anda maupun terhadap orang lain. Tidak. Itu tekad kita. Bagi orang yang belum sungguh-sungguh digantikan hukumannya oleh Tuhan Yesus, ya jadi Kristen gitu aja, ya murtadin. Saya nggak tahu, tapi pengikutannya lebih hebat karena bertemu langsung dengan pribadi Tuhan Yesus. Kita ini kan teori-teori saja. Dikasih firman-firman kemudian timbul iman. Tapi ini para murtadin kan langsung. Tapi kalau sudah langsung lalu masih kembali lagi ke yang lama, ya saya nggak ngerti bagaimana itu. Bagi orang yang belum sungguh-sungguh digantikan hukumannya oleh Tuhan Yesus adalah tidak mudah menyatakan 3 langkah ini. Menyesal, mohon ampun, bertobat. Karena gengsi. Gengsi. Harga diri. Sebetulnya kalau orang yang sudah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segala dosa salahku, ngakui semua, tidak gengsi lagi.
Minta maaf di muka umum enggak apa-apa. Karena digantikan. Bukan saya yang malu, Tuhan Yesus malu. Dipermalukan gara-gara kita. Nah itu. Cara berdamai yang tidak benar adalah dengan berkata, contoh, saudara Anu, saya mohon maaf ya, kalau ada kesalahan saya. Oh jelas ada kesalahannya, kau bentak dia. Yang benar adalah, saya menyesal tadi telah marah dan maki-maki saudara. Saya mohon maaf. Yang kedua, dan janji tidak mengulangi lagi perbuatan itu, baik kepada saudara maupun kepada orang lain. Saya bertobat. Kasih tangan. Ya kalau dia mau jabat tangan kita, kalau tidak mau ya haknya dia. Urusannya dia terhadap Tuhan. Barang siapa tidak mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dia. Bagi orang yang sudah sungguh-sungguh mau digantikan hukumannya oleh beliau di kayu salib, sungguh-sungguh. Dia menyadari bahwa dia sekarang bukan orang berdosa lagi. Tetapi dia sedang terpeleset marah. Siapa itu contohnya? Saya, saudara. Saya masih tidak gampang orang mengakui ini di muka umum, pada waktu juga membagi sharing tentang firman Tuhan, kebenaran. Dan memang saya. Tapi kalau saya sudah bilang iya, sudah saya jalani. Kalau tidak bisa minta maaf pakai verbal, pakai surat. Yaitu 2 tempat. 1 di BRI. Orang BRI tahu semua. Saya tulis sih, saudari anu. Karena saya marah pada waktu antri yang tidak rapi. Ini tidak antri. Nah ini sebetulnya komunikasi yang kurang lancar. Mesti ditulis, di sini tidak antri. Cuma cetak saja. Buku tabungan, prit. Itu tidak antri. Duduk. Tapi ini satu pelanggan ini, nasabah ini duduk pakai rokokan di situ, berokok ya apa? HP barangkali. Loh saya ini nunggu lama. Berteriak saya. Ini enggak pakai antri-antrian lagi. Pak Satwan, sini. Panggil Satwan sama saya. Enggak Pak, kalau di sini enggak pakai antri. Loh kok enggak ditulis? Nah itu. Tapi saya sudah bentak ini si teller ini. Malam enggak bisa beribadah. Saya tulis surat pakai komputer, hurufnya besar-besar. 3 langkah ini. Saya menyesal telah kasar terhadap Anda di muka umum. Nomor 2, saya mohon maaf. Ampun, jangan buang saya dari dalam hati Anda. Perempuan ini. Nomor 3, saya tidak akan ulangi lagi, baik terhadap Anda maupun terhadap orang lain. Satpam BRI sudah datang semua, bikin malu. Tapi pada waktu saya sodorkan di surat, nama Tuhan dipermuliakan. Menangis ini perempuan. Menangis ini tidak biasa di agama lain, tidak ada yang melakukan begitu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ajarkan kita. Nah, bagi orang yang sudah sungguh-sungguh mau digantikan hukumannya oleh beliau di kayu salib, dia menyadari bahwa dia sekarang bukan orang berdosa lagi, tetapi dia sedang terpeleset marah. Terpeleset, saudara. Memang kedagingan ini ya. Rasul Paulus bilang pada waktu aku mau berbuat baik, yang jahat sudah ada di sampingku. Tapi saya tidak mau itu sebagai pemaaf saya untuk marah, tidak. Tapi kalau dilihat modelnya, ya modelnya panter saya. Bukan kelinci. Bukan. Panter. Panter atau singa. Singa betina atau bagaimana ya. Mukanya loh. Tapi saya tidak bisa membenci diriku sendiri. Kasihlah seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah, ini sekarang kita tidak laku itu. Kita mesti mengasihi musuh. Nah ini lebih hebat lagi. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri tentunya. Dia menyadari bahwa dia sekarang bukan orang berdosa lagi. Dia sedang terpeleset marah. Hal ini memang pada awalnya sulit. Malu, gengsi. Tidak enak mau minta maaf. Banyak gembala-gembala yang tidak bisa minta maaf kepada jemaatnya kalau dia salah. Kalau dia terang salah.
Jemaat mesti menegur dia. Pak Gembala, apa dasarnya Pak Gembala melakukan ini? Itu teguran. Cara menegur yang sopan. Nanti lain kali kita belajar. Hal ini memang pada awalnya sulit, perlu latihan. Lama-lama tidak sulit. Tapi awas, jangan sampai menjadi barang mudah marah, mudah mohon damai. Mudah marah, mudah mohon damai. Dan ini menjadi pemaaf diri, tidak bertekad sungguh-sungguh untuk bertobat. Nah, ini saya nomor 1. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya silakan niru. Setelah berdamai dengan orang yang sakit hati itu, kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar. Kita bersalah kepada orang, kita bersalah kepada Allah. Salah. Mesti masuk neraka loh, marah. Selaku imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Tuhan Yesus imam besar, saya telah marah kepada si Anu. Saya telah berdamai dengan dia. Sekarang gantikanlah hukuman saya. Karena marah sudah sama dengan membunuh. Mesti masuk neraka, Tuhan. Mohon gantikanlah. Kita tidak benar, tapi kita beriman bahwa beliau berkenan. Sebab ini firman Tuhan yang kita pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibrani 4, 14 sampai 16. Silakan turut membaca, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma nonton video ini, sebab ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya membawa ajaran sesat. Tolong, saya minta hapuskan itu. Loh, kok bisa ngurusi saya? Saya kan mudah dijumpai. Tidak sukar di Makassar. Bahkan kalau buka di itu kelihatan. Bagio Pramudito ada dari Google, sudah ada. Nama saya di alamatnya di mana. Saya kan mudah ditemukan. Lapor saja kepada yang berwajib. Ini orang memberitakan berita sesat. Barangkali terbalik. Sebab tidak ada orang menyampaikan bahasan atau berkhotbah, menyampaikan HP japrinya, alamatnya. Tidak ada. Saya belum pernah temukan. Hanya saya saja. Karena saya ini orang awam, ditunjuk oleh Tuhan. Tahun 2018, kalau saya dari dulu berambisi menjadi pengkhotbah, sudah umur 40 mestinya. Ini kan 74 ini. Sudah maghrib. Ibrani 4, 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Imam besar agung. Yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Imam besar itu tugasnya memperdamaikan manusia dengan Allah. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar Yesus itu pernah dicobai. Ya, saat mau disalib, ya, dihina orang, dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita dicobai, ya tidak selalu kita berbuat dosa juga. Banyak kemenangan. Kalahnya ya sedikit. Ya kita di dalam daging bagaimana? Kita berjuang sampai akhir hayat kita. Sebab itu, kita punya imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita datang. Seperti tadi, Tuhan Yesus imam besar, saya telah marah kepada si Anu. Saya telah berdamai dengan dia, gantikanlah hukuman saya. Karena marah sudah sama dengan membunuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu, 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Allah itu bukan gampang-gampang murah gitu. Penuh kasih karunia. Tidak. Allah itu Allah yang menghanguskan. Menghanguskan. Contohnya ya. Usa, anak buahnya Daud, itu mengiring tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah tempat di perjanjian lama, tempat Allah berturun mesti di situ. Ada 2 keruknya di situ, seperti malaikat begitu. Peti. Nah, dinaikkan gerobak baru. Gerobaknya baru. Nah, menanjak dari diri orang banyak. Pakai nyanyi-nyanyi. Uza, namanya Uza, anak buahnya Daud. Berada di belakangnya. Ketika jalan menanjak, gerobaknya ini kan miring. Ini peti perjanjian turun, dipegang oleh Uza. Ini kan inisiatif yang baik. Sampai sekarang saya belum bisa terima ini. Uza gosong, hangus. Terbakar, disambar oleh Allah. Ini Allah yang menghanguskan. Contoh kedua, saya sampai sekarang belum bisa terima. Mengapa itikat baik dihantam oleh Allah? Karena kekudusannya beliau. Tidak bisa kita main-main. Sampai sekarang Allah itu Allah yang menghanguskan. Tetap tidak berubah. Contoh kedua, ini orang-orang Kristen sudah tahu ini. Ada yang tidak tahu ya. Allah sekarang. Harun, imam besar, kakaknya Musa, Nabi Musa, itu Harun, imam. Punya anak 2, diantaranya 2. Nadab dan Abihu, Itamar, Eleazar. Tapi Nadab dan Abihu ini, hari itu bertugas membawa ukupan. Ukupan itu anglo. Orang Jawa bilang anglo. Perapian lah, perapian. Jadi dari tanah liat, taruh apinya, arangnya, kemudian taruh dupanya. Karena imam. Lalu, ya enggak tahu, keliling-keliling barangkali tugasnya gitu. Di kitab imamat kita bisa lihat. Aturannya adalah apinya itu, arangnya harus ambil dari perbaraan utama. Besar. Tempatnya di ruangan suci. Pelataran, ruangan suci, ruangan maha suci. Itu di bait Allah begitu. Ambil dari situ, taruh di anggelo kecil ini. Nadab dan Abihu berinisiatif. Ambil dari api asing. Alkitab tulis api asing. Saya yakin ini pikiran saya sendiri. Dari dapur ibunya. Mak, saya ambil api ya sedikit ya. Ya, ambil. Taruh. 2 orang ini. Ambil. Baru masuk ke dalam rumah Allah. Tabur itu dupa. Begitu dupa ditabur. Hangus. Mati dua-dua. Di rumah Allah. Harun marah kepada Tuhan. Musa tegur. Jangan kau marah begitu. Wah, ini. Allah yang demikian ini bisa berubah menjadi tahta kasih karunia. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Akibat apa? Akibat perbuatan imam besar Yesus Kristus ini. Pada waktu disalib, itu menjadi imam besar. Loh, Tuhan Yesus ini jabatannya banyak. Antara lain ini imam besar. Ya hakim, ya imam besar, ya hamba, ya anak, yang taat, banyak. Karena darahnya beliau ini yang kita bawa dengan ucapan saja, kita beriman akan darahnya Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu, kita sudah mengubah tahta yang menghanguskan itu menjadi tahta kasih karunia. Mau apa lu bagio? Tadi saya sudah bentak itu. Orang. Inilah darahnya Tuhan Yesus, imam besar. Ya. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Ayo, mari sini datang, anakku. Saya yakin seperti itu. Tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Rahmat. Blessing.
dan menemukan kasih karunia, grace, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Enaknya, enak sekali. Dan ini nyata dengan Tuhan Yesus. Bukan tidak nyata. Orang berenang di sungai, cep, hilang. Nah, kita, ini darahnya Tuhan Yesus, imam besar. Sebelum turun di air, Tuhan Yesus lindungi saya. Sebab banyak kuasa penguasa di udara. Nah itu, ini fungsinya. Takhta Allah yang menghanguskan itu berubah menjadi takhta kasih karunia. Nah, marilah kita dengan penuh keberanian. Jadi jangan takut lagi. Penuh keberanian beriman kepada firman Tuhan kebenaran ini. Ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Ibrani 4:15. Ya. Setelah kita berdamai dengan orang yang bersangkutan, yang kita sakiti, kemudian kita datang kepada imam besar, kita bisa beribadah kembali. Halangan untuk beribadah itu kita tiadakan dengan cara Allah. Nah, kita enak. Kalau tidak diselesaikan begini, kita malas beribadah. Ada aja alasannya, pakai otak. Enggak enak badan, sakit. Banyak tugas. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia, Kristus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jadi imam besar itu biasanya masuk ke dalam ruangan maha suci dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tapi sekarang ini beliau bertindak sebagai imam besar yang sungguh-sungguh, itu yang melintasi langit, dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia, Kristus, telah mendapat kelepasan yang kekal. Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Catatan, bukan kehabisan darah, tetapi menyerahkan nyawa, bukan mati ditusuk, bukan karena paku. Yohanes 10:18, aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali pada hari ketiga bangkit kembali. Bukan dibangkit kembali karena beliau ucap, ya ada ayat mengatakan dibangkitkan. Dibangkitkan ya Allah Bapa dengan beliau Allah Anak ya jadi satu. Ruwet kalau kita mau usut itu. Enggak usah. Ya pokoknya bangkit kembali hari ketiga. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu beliau mengatakan sudah genap, baik tabir korden itu robek. Tabir yang memisahkan ruangan suci dan maha suci robek dari atas sampai ke bawah. Tuhan Yesus disalib di Golgota, di luar kota. Tabir bait suci ada di dalam kota. Tabirnya robek tanpa ada perbuatan tangan manusia. Kita ulangi, Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita bisa beribadah kembali. Kita hilangkan halangan ini dengan cara ini. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.